Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu guru yang saya hormati dimanapun berada, di tengah pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang belum berbatas waktu, menjadi penting bagi kita untuk dapat menyiapkan perangkat pembelajaran secara online. Salah satunya adalah dengan penyiapan soal online Google Form. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan belajar bersama cara membuat soal online berbasis teks, sekaligus cara memendekkan link soal agar soal lebih mudah dikenali. Dalam pembuatan soal berbasis teks ini, pengertian teks tidak hanya sebatas teks tertulis, tetapi juga bisa berupa gambar ataupun infografis. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pengampu mata pelajaran bahasa ataupun mata pelajaran lain yang sering menyertakan teks atau gambar dalam pembuatan soal. Secara garis besar, langkah pembuatan soal online berbasis teks terbagi ke dalam 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menyiapkan soal dalam 2 format, yakni PDF dan MS Word. Langkah kedua adalah memasukkan soal ke dalam Google Form. Dan langkah yang ketiga adalah memperpendek link soal. Berikut ini adalah fungsi penyiapan soal dalam format PDF dan Word. Soal yang disiapkan dalam bentuk PDF nantinya akan di-crop atau dipotong dan di-insert atau disisipkan dalam soal. Adapun cara meng-crop atau cropping atau cara memotong soal adalah dengan menggunakan menu print screen atau light shot. Selanjutnya, soal yang sudah di print screen dan disimpan dengan menggunakan penamaan atau penomoran sesuai nomor soal tadi akan disisipkan sebagai teks atau gambar dalam soal maupun option jawaban. Sedangkan untuk soal Word, ini nantinya akan mempercepat dan mempermudah dalam penulisan pertanyaan maupun option jawaban. Mengapa? Karena pertanyaan atau soal dan jawaban ini bisa di-copy paste langsung dari file Word ke dalam Google Form. Bahkan, jawaban dalam soal Word dapat disiapkan dengan ditandai dengan menggunakan pewarnaan, dan ketika dipastekan di Google Form, warna penanda pada soal tidak akan tersimpan. Nah, dengan demikian persiapan file untuk penyusunan soal dalam Google Form ada 3 macam. Yang pertama adalah file soal Word, lalu yang kedua adalah file soal PDF, dan yang ketiga adalah soal-soal yang sudah di-cropping dan dinamai sesuai dengan nomor urut soal. Berikut contohnya, misalnya ada 3 soal, maka soal pertama dinamai dengan teks 1, soal kedua teks 2, soal ketiga teks 3. Nah, sekarang kita memasuki pada langkah memasukkan soal ke dalam Google Formulir. Ini langkahnya dimulai dari langkah pertama, login Google Drive. Ini caranya seperti langkah umum ketika Bapak Ibu membuka internet. Langkah pertama, buka browser Google, kemudian ketik atau klik Drive. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan kata Drive
pada kotak pencarian, atau mungkin bisa juga dengan memilihnya melalui Google Apps, yakni dengan mengklik titik 9 yang ada di pojok kanan atas, kemudian memilih menu Drive. Setelahnya Bapak Ibu akan diarahkan pada aktivitas daftar ataupun login. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Google, nanti akan melakukan pendaftaran akun, sementara yang sudah tinggal ke menu login. Langkah yang kedua adalah memulai Google Form. Setelah Bapak Ibu login pada Google Drive, maka menu Drive akan terbuka. Nah, salah satunya berupa menu yang bertanda plus atau bertuliskan kata baru. Nah, untuk memulai Google Form, Bapak Ibu silakan mengklik menu yang bertanda plus atau bertuliskan kata baru. Nah, setelah menu yang bertanda plus atau bertuliskan kata baru tadi kita klik, maka akan terbuka beberapa pilihan menu dalam Google Formulir. Nah, yang kita pilih adalah menu lainnya, kemudian menuju ke Google Formulir. Selanjutnya, setelah terbuka lembar formulir Google atau Google Formulir siap digunakan, maka kita mulai dengan kegiatan yang keempat, yakni menuliskan judul penilaian. Judul penilaian ini kita tuliskan pada baris paling atas pada kolom yang bertuliskan formulir tanpa judul. Nah, ini bisa kita beri judul dengan nama kegiatan penilaian kita. Misalnya penilaian harian 1, penilaian harian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ini ada deskripsi formulir. Nah, misalkan kita bisa menambahkan deskripsi penilaian harian 1, lalu deskripsinya KD 31, 41, dan 32, 42. Nah, selanjutnya, setelah judul penilaian kita tuliskan, maka kita sampai pada langkah kelima, membuat form identitas siswa. Form identitas siswa ini kita buat dengan mengklik kotak formulir yang ada di bawah judul. Ketika kita klik, kemudian judulnya terblok seperti ini, maka akan muncul beberapa menu. Nah, pada menu yang kita blok ini bisa kita tuliskan atau bisa kita ketikkan pertanyaan untuk identitas yang kita butuhkan. Misalnya dimulai yang pertama dari nama. Di sini bisa dituliskan nama. Kemudian geser ke sebelah kanan, ini ada menu pilihan cara menjawab. Nah, di sini tertulis pilihan ganda. Ini kalau kita klik di Google Form, maka di sana ada pilihan cara menjawab, misalnya jawaban singkat, kemudian drop down, pilihan ganda, dan sebagainya. Setelah selesai, maka kita klik icon wajib diisi yang ada di deretan bawah hingga berubah warna menyala atau aktif. Nah, ini masih kolom identitas kelas. Ini tadi contoh yang menggunakan cara menjawab dengan menu drop down 7A, 7B, 7C, maka di sini nanti para siswa tinggal memilih saja pada tombol drop down untuk mengisi jawaban identitas kelas. Selanjutnya, jika form identitas dianggap sudah lengkap, Bapak Ibu bisa mengklik tanda sama dengan yang ada di sebelah kanan formulir identitas. Nah, ketika tanda sama dengan ini diklik, maka akan muncul formulir dengan judul bagian 2 dari 2.
Nah, bagian dari bagian 2 ini sudah merupakan permulaan untuk penulisan soal. Nah, ini dimulai dengan formulir subjudul soal. Maka kita bisa menuliskan subjudul soal dan deskripsinya. Misalkan karena kita memiliki 2 bentuk soal, nah pada subjudul yang pertama mungkin bisa ditulis soal pilihan ganda. Kemudian untuk deskripsinya misalnya pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian untuk memunculkan form soalnya tinggal klik tanda plus yang ada di sebelah kanan bagian ini, maka akan muncul lembar form untuk menulis soal. Nah, sebelum kita mulai menuliskan soal, kita perlu mengatur setelan Google Form terlebih dahulu. Jadi setelah mengklik tanda plus yang memunculkan lembar untuk penulisan soal, sebelum soal kita tuliskan, diatur terlebih dahulu setelan Google Form-nya. Pengaturannya ada 3, yakni pengaturan umum, presentasi, dan kuis. Pengaturan umum itu misalnya batasi hanya 1 tanggapan saja dari setiap siswa. Kemudian pengaturan presentasi misalnya acak urutan pertanyaan, sehingga urutan pertanyaan pada komputer satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Kemudian untuk setelan kuisnya ada beberapa. Ini yang pertama, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai, ini bisa dipilih misalnya segera setelah setiap pengiriman, atau nilai akan muncul, akan bisa dilihat siswa setelah dia mengklik tombol kirim atau tombol submit. Selanjutnya ini ada beberapa pengaturan, responden dapat melihat apa. Nah, ini boleh dicentang, boleh tidak. Jika ketika pengaturan sudah dilakukan, klik simpan. Langkah berikutnya setelah setelan Google Form kita buat, maka langkah ke-8 adalah memasukkan soal, kunci jawaban, dan skor. Seperti sudah disampaikan di awal tadi, pertanyaan dan option jawaban ini bisa kita buat dengan langsung mengcopy paste dari file Word, kemudian dipastekan langsung di Google Form. Jadi ini di copy langsung paste di sini untuk soal. Kemudian option jawaban juga di copy dan pastekan langsung di Google Form. Sementara untuk soal yang berupa teks ini dimasukkan dengan cara klik insert lalu memilih soal yang akan kita insertkan. Berikutnya kita ke menu kunci jawaban. Nah, menu kunci jawaban ini hanya akan muncul setelah kita melakukan pengaturan atau setelan Google Form yang 3 tadi. Ketika kita mengklik menu kunci jawaban, maka akan muncul tampilan poin. Kita perlu menuliskan jumlah poin pada soal kita. Karena pada latihan ini hanya ada 2 soal, maka saya tuliskan poin 50. Setelahnya kita memilih jawaban yang benar, kita klik, kemudian di bawah sini ada tombol selesai, kita klik, maka soal tersebut sudah selesai kita buat. Berikutnya, jika semua soal sudah dimasukkan, ini sudah ada soal yang lain, kemudian kita lihat di sini poin totalnya sudah 100, berarti soalnya sudah selesai, sudah lengkap. Maka kita klik tombol kirim yang ada di atas kanan. Jika kita klik tombol kirim, maka akan ada tampilan pilihan cara pengiriman formulir. Nah, ini ada kirim melalui email atau melalui tautan. Nah, kita pilih melalui tautan atau link. Ketika kita klik pada cara pengiriman melalui tautan atau link, maka akan muncul alamat link yang panjang di deret tengah. Nah, selanjutnya kita bisa
memendekkan link yang panjang ini dengan cara sebagai berikut. Nah, pada langkah ke-10 ini adalah langkah untuk memendekkan link soal. Caranya adalah dengan mengklik pada alamat tautan yang tertampil. Itu di bawahnya ada keterangan tekan CTRL+C untuk menyalin. Jadi setelah kita klik pada tautan ini, kita bisa menekan tombol CTRL+C untuk menyalin. Kemudian kita buka jendela baru di Windows. Kemudian kita ketikkan gg.gg URL shortener. Nah, akan terbuka tampilan seperti ini. Link yang panjang tadi kita pastekan di kotak yang bertuliskan put your long URL here. Kemudian kita klik customize link shorten URL. Maka akan tampil hasil pemendekan linknya seperti berikut, menjadi http://gg.gg/soal PH3 surat. Nah, ini adalah langkah memendekkan link soal. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan cara pembuatan soal online berbasis teks di Google Form sekaligus cara memendekkan link soal. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, pembuatan soal online berbasis teks di Google Form kita awali dengan membuka browser Google. Ini sudah. Kemudian kita bisa mengetikkan kata drive pada kotak pencarian atau bisa juga mengklik Google Apps yang ada di pojok kanan atas lalu kita pilih menu drive. Untuk saat ini kita gunakan saja menu pencarian drive yang ada di tengah ini. Kita enter, kemudian muncul beberapa pilihan drive. Ada Drive, Google Drive, ada My Drive. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Drive, ini pastinya harus mendaftar dulu. Tapi karena saya sudah memiliki akun Drive, maka saya buka melalui My Drive. Ya, selanjutnya kita diminta untuk login. Baik, ini adalah tampilan drive saya. Kita mulai dari mengklik tanda plus atau kolom yang bertuliskan kata baru. Ya, ada beberapa pilihan. Kita pilih menu lainnya, kemudian Google Formulir. Nah, kita mulai lagi dengan membuat judul kegiatan penilaian kita. Misalnya, ya, kita tuliskan penilaian harian atau PH3. Kemudian deskripsi formulirnya, misalnya tadi KD 3.5, 4.5, dan 3.6, 4.6. Sekarang kita masuk ke menu identitas siswa. Nah, kita mulai dengan identitas yang pertama.
nama. Kemudian cara menjawabnya ini sudah tercantum di sini, jawaban singkat kita pakai saja. Lalu kita klik wajib diisi. Oh ya, ini penulisan namanya kurang ya. Nama, ya sudah. Sekarang kita klik tanda plus yang ada di sebelah kanan formulir. Kita tambahkan pertanyaan untuk identitas yang kedua, misalkan kelas. Nah, kita pilih cara menjawabnya, misalnya dengan drop down. Lalu kita tuliskan opsi jawaban sejumlah kelas yang kita ampu. Ya, kembali kita klik menu wajib diisi. Kita klik tanda plus lagi. Pertanyaan ketiga untuk identitas. Nomor presensi. Ya, ini sudah tersedia jawaban singkat saja. Kita klik wajib diisi. Baik, untuk materi identitas dianggap cukup. Sekarang kita klik tanda sama dengan yang ada di sebelah kanan formulir. Nah, muncul bagian kedua. Kita bisa menuliskan subjudul pada soal kita. Misalnya soal pilihan ganda. Kemudian deskripsinya ini opsional, boleh dicantumkan, boleh tidak. Misalnya kita cantumkan, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Ya, kita klik tanda plus lagi. Nah, jangan lupa melakukan pengaturan atau setelan Google Home kita. Kita ke menu yang ada di atas yang bergambar roda, nih setelan, kita klik. Kemudian pengaturan umum, kita batasi saja satu tanggapan. Jadi setiap anak hanya bisa mengirimkan satu jawaban atau satu tanggapan, kecuali jika tanggapan ini sudah kita ubah. Kemudian pengaturan presentasinya, kita pilih acak urutan pertanyaan. Pengaturan kuis, jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Kemudian responden dapat melihat, ini saya hilangkan saja semuanya. Nah, sudah selesai pengaturannya, kita klik simpan. Nah, sekarang kita bisa mulai memasukkan soal dan jawaban ke dalam Google Formulir. Untuk pertanyaan, ini bisa langsung di-copy dari file Word yang kita miliki. Ya, ini file Word-nya. Kebetulan sudah saya buka di sini. Tinggal kita copy saja pertanyaannya. Oke, sudah kita pastekan di Google Form. Kemudian kita bisa melakukan insert text. Caranya ini, kita klik icon insert,
kemudian cari, kita pilih file PDF yang tadi sudah kita simpan per nomor. Nah, teksnya sekarang sudah muncul di soal. Sekarang kita tinggal menambahkan option jawaban. Caranya seperti tadi, bisa langsung dengan mengopi jawaban yang ada di soal Word. Ya, ini pada soal Word-nya sudah ditandai dengan warna merah untuk membantu kita mempercepat memilih jawabannya. Ini bisa kita copy. Kemudian Ctrl V atau paste di Google Form. Selanjutnya kita ke menu kunci jawaban, kita klik. Kemudian kita tuliskan poinnya. Karena tadi disiapkan 2 soal, maka poinnya 50 saja. Sekarang kita pilih option jawaban yang benar. Jawabannya adalah ini 15 Februari 2020. Selesai, kita klik. Untuk menambahkan lembar untuk soal berikutnya, kita klik tanda plus. Kita copy lagi pertanyaan dari file Word. Kita pastekan lagi di sini. Lalu insert teks yang kedua. Baik, teksnya sudah tampil. Sekarang kita mengopi lagi option jawabannya. Ctrl V atau paste, dan kita buat skornya dengan mengklik menu kunci jawaban. Kita tuliskan skornya 50 dan poin total di atas sudah berubah menjadi 100. Lalu kita tentukan kunci jawaban yang benar, klik selesai. Dan pembuatan soal dengan Google Form sudah selesai. Kita tinggal mengirimnya agar bisa diakses oleh para siswa. Caranya klik menu kirim, kemudian kita pilih pengiriman melalui link. Kita klik pada alamat tautan atau link yang muncul, kemudian Ctrl C. Lalu kita buka jendela baru di Windows. Kita ketik gg.gg. Ini karena sudah pernah menggunakan, jadi ada gg.gg URL shortener. Kita klik. Ya, kemudian tadi yang sudah kita copy tautan dari sini, kita pastekan di kotak yang bertuliskan put your long URL here. Ctrl V di sini. Lalu klik customize link. Lalu kita ketikkan alamat yang lebih pendek yang sudah kita siapkan. Misalkan tadi soal PH3 surat. Ini penulisannya bebas, yang penting tanpa spasi. Kalau sudah, klik shorten URL. Oh, ternyata link sudah pernah digunakan, maka harus menggunakan
untuk huruf yang berbeda. Kita pakai huruf kecil coba. Tidak bisa juga. Kita tambahkan saja belakangnya. Surat dinas. Ya, diterima. Maka perpendekan linknya menjadi http://gg.gg soal PH3 surat dinas. Nah, alamat inilah yang nanti akan kita bagikan kepada siswa, dan alamat link yang kita bagi ini lebih mudah dikenal, lebih mudah diingat oleh para siswa. Baik, sampai di sini pembahasan tentang pembuatan soal Google Form dan pemendekan link soal. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga anak-anak didik kita tetap bisa belajar walaupun dengan sistem BDR, belajar dari rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.